Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita di penghujung bulan Sya'ban dan di saat-saat menanti bulan suci Ramadan. Kalau saya boleh ibaratkan, bulan suci Ramadan itu ibarat tamu agung yang ingin datang ke rumah kita. Coba kita bayangkan apabila ada tamu agung, katakanlah presiden atau gubernur atau orang penting lainnya yang mau datang ke rumah kita. Sudah semestinya kita mempersiapkan kunjungan itu sebaik mungkin. Kita bersihkan rumah, kita siapkan fasilitas-fasilitas yang mendukung sehingga tamu kita merasa nyaman dan terkesan. Begitu juga kita dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Bulan yang di dalamnya ada satu malam, yang malam itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW menyambut bulan suci Ramadan dengan memperbanyak berpuasa, utamanya di 2 bulan sebelum Ramadan, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Hal ini mengindikasikan bahwa kita juga harus mempersiapkan diri secara fisik dengan melatih diri kita untuk berpuasa, menahan haus, lapar, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga kita benar-benar siap secara fisik untuk berpuasa selama 30 hari penuh di bulan Ramadan. Adapun kita dalam menyambut bulan suci Ramadan yang kedua, selain dari segi fisik adalah segi psikologis, yakni dengan membekali diri kita dengan persepsi kesan-kesan positif terhadap bulan suci Ramadan itu sendiri, yakni dengan mengetahui keutamaan juga fadilah dari bulan suci Ramadan, yang salah satunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian asyam, puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian itu bertakwa. La'allakum tattaqun. La'alla di sini sebagian ulama menafsirkan bermakna at-tahyiyah atau al-isti'dad, persiapan. Sehingga bisa kita artikan la'allakum tattaqun, bahwa puasa itu tujuan besarnya adalah mempersiapkan, membentuk insan muslim yang bertakwa. Karena apabila ketakwaan ada di dalam diri seorang muslim, dia akan mampu membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang haram dan mana yang halal, mana yang perintah Allah dan mana yang dorongan hawa nafsu dan dorongan syaitan. Sehingga dia benar-benar bisa merepresentasikan perintah-perintah Allah dalam diri dan lakunya sehari-hari. Pada asalnya setiap ibadah yang dilakukan oleh
orang muslim tujuan besarnya adalah agar membentuk ketakwaan itu sendiri. Seperti yang Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai para manusia, sembahlah Allah, Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Pada asalnya sholat, puasa, ibadah-ibadah lain, zakat, sedekah, orientasi akhirnya, tujuan akhirnya adalah membentuk insan atau manusia yang bertakwa. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan menyebutkan dalam ayat yang lain tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengkhususkan di antara banyak ibadah bahwasanya puasa itu tujuan akhirnya adalah membentuk manusia insan muslim yang bertakwa. Hal ini menegaskan kepada kita bahwasanya walaupun setiap ibadah yang kita lakukan, mulai dari sholat, puasa, sedekah, itu mengantarkan kita menjadi insan yang bertakwa, tapi tidak ada ibadah yang mengantarkan kita kepada ketakwaan seefektif, secepat puasa itu sendiri. Karena di dalam puasa kita benar-benar dilatih untuk menahan hawa nafsu. Tidak hanya nafsu makan dan minum, tapi juga kita menahan setiap anggota-anggota badan melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Yang di sini oleh Imam Ghazali diterangkan di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, bahwasanya di sana ada 3 tingkatan orang berpuasa. Pertama, menurut Imam Ghazali, orang yang yaktasir alal kafi anil muftirat, orang yang mencukupkan atau berpuasanya hanya menahan diri dari yang membatalkan puasa, mulai dari makan, minum, dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Ini menurut Imam Ghazali adalah puasanya orang-orang awam, orang-orang biasa, kebanyakan orang. Mereka memaknai puasa hanya dari segi namanya saja, kata Imam Ghazali. Dan tingkatan orang berpuasa yang kedua, yaitu mereka yang tidak hanya puasanya itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga menahan anggota tubuh mereka mulai dari tangan, mulut, mata, telinga, kaki untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mereka menjaga lisan mereka dari bicara kotor, dari menggibah, dari berbicara aib orang lain. Mereka menjaga mata mereka dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Dan begitu juga seluruh anggota tubuh, mulai dari tangan, mulut, hingga kaki. Yang menurut keterangan Imam Ghazali, puasa seperti ini adalah puasanya orang-orang khusus. Tidak banyak orang yang mampu melakukan ini. Kebanyakan dari kita puasanya hanya berhenti di tingkatan pertama. Kita memaknai puasa hanya menahan diri dari yang membatalkan puasa. Kita tidak pernah menjaga mulut, mata, kaki, tangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Adapun tingkatan yang ketiga, menurut penuturan Imam Al-Ghazali, adalah mereka orang-orang yang berpuasa. Tidak hanya menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa, juga tidak hanya menjaga anggota tubuh mereka dari berbuat hal-hal yang diharamkan, tapi juga menjaga hati dan pikiran mereka dari hal-hal selain mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seakan-akan hati mereka hanya Allah, Allah, dan Allah. Dan ini menurut Imam Ghazali adalah puasanya orang yang khusus, lebih dari khusus. Dan kita jarang sekali yang mencapai tingkatan ini. Sehingga dari sana bagaimana puasa itu membentuk diri kita menjadi seorang pribadi yang bertakwa. Sehingga ketika kita lulus dari madrasah Ramadan selama 1 bulan itu, kita benar-benar merepresentasikan firman Allah, la'allakum tattaqun. Dengan menghadirkan keutamaan puasa tersebut, secara psikologis kita akan menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Adapun persiapan menyambut bulan Ramadan yang terakhir dan yang ketiga adalah kita membekali diri dengan ilmu-ilmu tentang puasa. Baik dari segi hal-hal yang membatalkan puasa, sunnah puasa, wajibnya puasa, dan keutamaan ibadah-ibadah di dalam puasa seperti tarawih, sholat malam, memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir. Itu adalah sebaik-baiknya persiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan benar-benar, kalau dalam bahasa Jawa, diilmoni berdasarkan ilmu itu sendiri. Karena seperti yang diterangkan oleh Al-Zarnuji dalam kitab At-Ta'lim Muta'allim, bahwasanya sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu hal atau ilmu yang benar-benar kontekstual dengan kehidupan kita, yang dalam hal ini adalah bulan suci Ramadan. Mungkin itu 3 persiapan yang mestinya kita benar-benar siapkan menyambut tamu agung bulan suci Ramadan ini, sehingga kita benar-benar keluar dari bulan suci Ramadan menjadi insan yang merepresentasikan la'allakum tattaqun. Sekian dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.